Oke, nanti it's another story juga. Ternyata pada saat itu tokoh-tokoh reformasi pada saat itu ya menurut saya mengkhianati reformasi. I'm very upset terus terang ketika periode kedua beliau terpilih dan merangkul Prabowo menjadi menterinya. Pragmatis juga ya kan, kita ingat Amin Rais pada saat itu mahmilkan Prabowo. Wah, ya kan di headline sebuah media massa. Bisa kemudian bergandengan tangan, berarti kan memang kita nggak punya ideologi lagi, kita udah nggak ada perjuangan nilai lagi, udah nggak ada pembedaan antara partai satu dengan partai yang lain. At the end, it's all the same gitu. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Kali ini saya kembali kedatangan tamu ya. Nanti akan saya tanyakan tamu itu profesinya apa. Karena bagi saya itu banyak banget profesinya. Sehingga saya bingung mau mendefinisikan profesinya seperti apa. Tamu saya kali ini adalah Wanda Hamidah. Gimana kabar Wanda? Halo Mas, baik Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan pertama saya, Anda ini kan yoga teacher. Anda ini aktivis ya. Anda ini artis ya. Anda ini banyak, tapi Anda sendiri mendefinisikan Wanda ini apa sebaik-sebaiknya? Kalau aktivis mencakup semuanya rasanya ya. Kalau enggak susah juga. Saya juga nggak mau menspesifikasikan diri saya sendiri. Nggak tahu deh. Kalau ditanya masyarakat tuh ingatnya saya apa sih? Itu kali ya. Kalau saya sendiri, karena semua profesi itu memang tiap hari saya geluti, Mas. Kemarin aku baru pulang syuting dari Jogja. Itu artis. Iya, terus besoknya aku udah ngajar yoga. Kemudian yoga teacher. Terus besok udah harus meeting dengan para korban gagal ginjal, Aktivis gagal ginjal ya, korban gagal ginjal. Iya. Terus nanti juga melakukan advokasi. Saya juga lagi kumpul sama teman-teman korban ITE. Aktivis politik, aktivis sosial. Ya, sosial. Terus ya belum kegiatan di partai, nanti kalau saya mulai kampanye lagi. Jadi betul-betul multi talenta kan. Ada yoga teacher, ada sebagai artis, juga sebagai notaris. Iya, saya notaris semenjak udah lama sih, saya notaris dari 2006. Semuanya masih digeluti sampai sekarang. Oke, jadi begitu banyak tapi yang paling dijiwai profesi apa tuh kan? Semuanya dijiwai. Jadi aku tergantung gini. Masyarakat tuh apa sih yang melekat dalam diri saya? Jadi aku sih nggak keberatan mau dibilang artis, aku nggak keberatan. Dibilang politisi, aku nggak keberatan gitu. Cuma memang mungkin kebanyakan waktu saya mulai juga dari presenter, news anchor dulu juga gitu. Jadi pernah jadi wartawan juga kan selama 2 tahun di Metro TV. Entah apa yang melekat di dalam hati masyarakat gitu. Tapi biasanya ya kalau nggak artis ya politisi. Artis dan politisi ya. Saya saya start di politik in the early age ya, waktu reformasi kan 18 tahun kan masuk partai politik. Jadi mungkin itu yang paling melekat juga. Sebagai politisi dan sebagai aktivis yang paling melekat selain profesi-profesi lainnya. Iya. Termasuk namanya kan mencuat di 98 ya. Iya. 98. Mungkin ini ada juga foto Wanda 98 ya. Bisa mungkin dimunculkan. Ya ini Wanda dengan baju merah gitu. Iya. Ingat di mana? Baju biru. Ya, Trisakti biru soalnya. Trisakti biru. Ini di peringatan tragedi Trisakti. Waktu peringatan tragedi Trisakti. Ya. Trisaktinya kan di tahun 98. Ini di tahun 1 tahun peringatannya. Tahun peringatannya. Ya. Anda waktu di Trisakti gimana peristiwa waktu terjadi penembakan itu? Wow, ya di depan mata aku. Peristiwa penembakan itu di depan mata. Di depan mata saya gitu, karena kalau dilihat sih memang Trisakti itu kan terjadi pada saat penembakan. Sebetulnya kita udah nggak menyangka akan ditembakin karena masa itu kan udah cair,
udah cair sekali, udah duduk-duduk, udah itu pun ketika peristiwa penembakan saya tuh sudah melangkah kembali ke kampus. Oke. Di tengah-tengah perjalanan kembali ke kampus terdengar suara tembakan, jadi sama sekali nggak menyangka bahwa akan terjadi tragedi itu, kita nggak menyangka. Itu Wanda semester 6 ya? Ya. Semester 6 Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum. Sama dengan Usman? Ya, sama Usman, sama John Muhammad. Sama John Muhammad? Ya. Terus waktu terjadi penembakan, Wanda sudah keluar dari kampus? Kita lari masuk ke dalam kampus. Tapi pas saya balik badan dari dalam kampus, saya udah lihat semua polisi di atas jembatan ya. Itu udah pegang senapan. Jadi saya ngebayangin teman-teman yang nggak sempet masuk ke dalam kampus. Jadi saya tuh waktu itu sempat teriak sih, kayak nggak terima aja ditembakin gitu. Tapi ada 2 teman yang menghalangi saya, satu pegang tangan kiri, satu pegang tangan kanan saya supaya saya nggak berlari keluar lagi. Gitu. Saya ngebayangin ketika ditembakin itu gimana nasib teman-teman yang nggak sempat masuk ke dalam. Gitu. Terus mengetahui bahwa ada 4 orang mahasiswa Trisakti. Oh ya, kan mayitnya tuh mayitnya depan lewat muka aku loh, Mas. Oh ya? Gitu. Jadi ketika diangkat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya itu kita udah trauma dan bengong aja sih gitu. Trauma dan bengong. Iya, maksudnya udah benar-benar nggak menyangka karena tanda kutip selama 32 tahun Orde Baru yang sangat aman, tanda kutip ya, kan nggak pernah kita dengar suara senjata. Kan mereka melakukan operasinya rapi sekali gitu. Tiba-tiba ada demonstrasi, tiba-tiba ada dentuman senjata, tiba-tiba saya merasakan gas air mata seumur hidup untuk pertama kalinya. Dan gas air mata itu pertama kali saya rasakan, dan visibility kita benar-benar antara jarak saya sama Mas Budiman gitu. Gak bisa lihat, bayangkan betapa banyaknya gas air mata yang mereka semprotkan, sampai visibility kita aja nggak terhalang oleh gas air mata. Itu perihnya luar biasa gitu. Itu kan ketika sore hari menjelang penembakan, situasi udah under control ya sebetulnya? No. Artinya mahasiswa sudah kembali ke kampus? Mahasiswa kembali ke kampus. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar kampus, kan banyak yang dipukulin juga ya, yang ngumpet di kantor wali kota. Dan di mana-mana banyak juga yang. Dan ketika saya masuk ke radio MS3, itu ngelihat korban, lebih shock lagi di situ. Korban itu darah berceceran, puluhan korban loh, Mas, yang puluhan korban. Pelurunya masih nempel di leher, di kepala, di pundak, darahnya berceceran di lantai. Itu ruang evakuasi. Kemudian selongsongan pelurunya bertaburan, yang kita kumpulin di dalam box sepatu kalau nggak salah waktu itu, untuk bukti bahwa mereka menggunakan senjata tajam. Ya, kan menyangkal ya menggunakan senjata tajam. Gitu. Jadi ya itu peristiwa, it's a shocking moment of my life. Dan itu juga yang membuat saya merasa, oh, saya harus berpegangan teguh pada cita-cita reformasi sampai hari ini, ya. Karena ya, tapi ya nanti it's another story juga. Ternyata pada saat itu tokoh-tokoh reformasi pada saat itu, ya menurut saya mengkhianati reformasi. Coba kita lihat lagi ya. Ini kan salah satu fotonya Wanda Hamidah ya, yang sedang ini sama di Trisakti kan. Ya. Terus selanjutnya ini lagi demo ya? Iya, ini demo paling depan tuh, paling depan. Paling depan? Jam 12 kira-kira, kami kebanyakan perempuan di depan membagiin bunga mawar merah ya, menunjukkan bahwa pengen bukti tentara bahwa ini aksi damai gitu loh. We want to do it peacefully. Peacefully, demonstrate ya. Meskipun yang terjadi adalah chaotic situation ya. Iya. Itu chaotic kalau menurut Wanda setelah direfleksikan itu disengaja atau enggak sih? Setelah direfleksikan, ya sengaja. Sengaja dibikin chaos? Sengaja, karena mohon maaf,
ya memang suasananya udah cair dan hari itu kami juga udah lelah dalam perjalanan kembali ke kampus gitu. Jadi aneh kalau ditembakin gitu loh. Kecuali masanya tajam, di dorong-dorongannya tajam gitu ya Mas ya. Atau masanya memaksa menerobos gitu. Itu beda persoalan kalau terjadi chaos. Ini nggak terjadi dorong-dorongan itu gitu. Terjadi ada provokator yang ya provokator itu bagian dari, saya rasa bukan bagian dari mahasiswa, bagian dari merencanakan kerusuhan, kejahatan HAM. kejahatan. Gitu. Soalnya kalau saya bilang kerusuhan kan kerusuhan tuh kayaknya nggak disengaja ya. Nggak disengaja ya. Ini by engineer ya. I think so gitu. Entahlah dengan berbagai macam konspirasi. Saya nggak mau masuk ke area konspirasi ya. Apapun itulah CIA whatsoever gitu, saya nggak. Cuma kenyataan yang kami rasakan pada saat itu, kami ingin perubahan dan kami ingin Soeharto turun gitu. Oke, ini juga ada satu pernyataan dari Wanda ya, sebetulnya yang ada di Kompas kita. Yes. Ya. Sorry, bukan yang ini, yang depannya dulu. Ya ini kira-kira ginilah. Ini, saya tidak akan berhenti berbakti. Yes. Ini adalah wawancara dengan Wanda 7 Juni tahun 2011 lah. Wow, itu artinya sudah agak kekinian, tetapi Trisakti sudah berlalu, tapi Wanda masih punya komitmen, saya tidak akan berhenti untuk berbakti. Bisa dijelaskan nggak sebetulnya apa yang menjadi jiwa dari pernyataan Wanda yang mengatakan tidak akan berhenti untuk berbakti? Gini loh, kalau menurut saya permasalahan kita sampai sekarang ini kan dari dulu kita lihat sih apa sih cita-cita reformasi ya. Ada 6 cita-cita reformasi, di antaranya yang saya masih ingat. Udah lupa ya? Korupsi, udah pasti. Korupsi, KKN ya, dan kita merasakan bahwa ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua sama di mata hukum, nggak tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah, sekarang saya merasa bahwa era sekarang ini, saya rasa sejarah berulang. Sejarah berulang? Iya, setelah 25 tahun. Reformasi mati. Reformasi mati, oke. Gitu, karena memang saya kan udah banyak makan asam garang di dunia politik ya, Mas Budi ya. Maksudnya saya masih idealis, saya masuk 18 tahun ke sebuah partai politik. Pada saat itu saya dimarahin sama teman-teman, "Lo udah masuk parpol sih, lo gimana sih?" gitu. Nanti kita nggak pure lagi tuh. Tapi pada saat itu saya merasa partai politik yang ya kalau cita-cita reformasi ya dibawanya kemana? Ke partai politik untuk bisa diperjuangkan di eksekutif dan kemudian di legislatif gitu kan, logika saya. Kemudian saya memutuskan masuk ke partai politik, tapi kemudian saya menjalani partai politik setelah 16 tahun berada di Partai Amanat Nasional. Pada saat itu mungkin Mas Budi masih ingat nggak ya kenapa saya dipecat? Iya, dipecat, iya. Masih ingat nggak kenapa? Setelah beda pilihan. Beda pilihan, saya pilih Pak Jokowi, sementara waktu itu Pak Hatta berpasangan dengan Wiranto. Oh bukan, Pak Prabowo, ya kan? Pada saat itu nggak masuk logika saya, Partai Reformasi kok berpasangan dengan Prabowo ya. Oke, dan Wanda keluar. Saya dipecat setelah 16 tahun berbakti dan mengabdi. Sebetulnya pada saat itu saya merasa ini kan kritik saya buat partai. Kok partai nggak masuk akal gitu, it's ridiculous. Seorang partai reformasi yang lahir dari darah mahasiswa dan juga rakyat, dan ratusan rakyat yang terbunuh dalam kejahatan HAM di Mei 98, dan di atas darah aktivis juga itu kan, penculikan aktivis. 13 orang aktivis yang nggak pernah kembali sampai sekarang. Kalau nggak kan nggak ada partai-partai ya Mas ya. Termasuk nggak ada PAN juga kan? Nggak ada PAN juga. Kok tega pada saat itu
berpasangan dengan Prabowo. Nah kalau saya, is nothing personal ya. Ini bukan nothing personal. Buat saya, siapapun yang bertanggung jawab, baik dalam pemerintahan, penguasa pada saat itu, apalagi TNI, polisi dan ABRI, garisnya, demarkasinya udah selesai itu buat saya. Jadi saya nggak akan mendukung Syafri Samsudin, termasuk Wiranto pada saat itu, termasuk juga Prabowo di dalam situ. Mestinya itu udah ada line ya, batas. Kalaupun mereka tidak bisa diadili atau tidak akan pernah diadili, tidak pernah bisa dibuktikan, harusnya selesai. Secara politik juga udahlah, nggak usah ikut-ikut, nggak usah cawe-cawe gitu ya. Iya, gitu. Itu yang sedih sekali buat saya. Oke, tapi kalau bagi Wanda peristiwa... Tapi saya anggota pada saat itu, saya diberhentikan satu-satunya anggota. Diberhentikan bukan dari anggota dewan atau kepengurusan, tapi dari keanggotaan, luar biasa. Keanggotaan PAN. Padahal pada saat itu saya baca survei Kompas loh. Kalau pemilih PAN yang mendukung Jokowi itu kalau nggak salah 40% sampai 60%. Tapi saya yang satu-satunya yang dipecat cuma saya. Sementara Pak Sutrisno Bachir masuk ke dalam tim kampanye dan kemudian menjadi Watim Pres kalau nggak salah. Koreksi saya jika saya salah. Dengan pertimbangan ekonomi. Gitu. Jadi wow, sebahaya itukah saya? Gitu. Jadi ya, tapi kemudian pada saat itu kan kita flashback nih ya. Setelah saya masuk, kemudian saya dipecat oleh Pak Hatta dari keanggotaan, tanda tangan Pak Hatta itu saya bingkai ada di rumah. Sebagai memorabilia ya. Jadi oke lah, maksudnya politik itu just buat saya sekarang bukan nggak serius ya, tapi nggak usah mati-matian di politik lah untuk menghalalkan segala cara. At the end they all the same, sama aja semua. Pada akhirnya yang dicari udah bukan memperjuangkan nilai lagi, tapi ansih kekuasaan. Ansih kekuasaan. Gitu. Oke, tapi kalau kembali ke Trisakti ya, kalau menurut Wanda itu betul-betul sebuah tragedi yang without responsibility ya? Iya, sama sekali. No. Nothing. Nada. Nada. Soehartonya nggak pernah diadili. Saya ingat kok, saya sempat, waktu itu saya jadi wartawan Metro TV, sempat meliput persidangan Soeharto di Ragunan. Pak Soehartonya nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir? Ya kan, tidak bisa dihadirkan. Itu sih yang cuma nggak sampai di situ. Yang paling meretakkan hati lagi, ingat Tim Mawar ya? Tim Mawar yang cuma divonis beberapa tahun. Mohon maaf, tolong dikoreksi, dicek. Mereka semua sekarang duduk di profesi yang sangat prestisius. Di antaranya di BUMN, luar biasa kan. Jadi bukan responsible lagi, dikasih reward. Gila sih. Apa yang cuma ya maksud saya, ya memang setelah reformasi, di setiap pemerintahan itu memang nggak pernah punya goodwill untuk menyelesaikan itu kan rasanya ya gitu. Makanya ya saat itu juga ya Gus Dur cuma sebentar sayangnya ya. Kemudian ya Habibie, Gus Dur, Megawati sayangnya juga nggak bisa menyelesaikan itu. Ya malah ya pada saat itu terlibat kebijakan BLBI ya. Kemudian ternyata SBY apalagi, makanya bukan apa-apa ya, saya waktu itu kan juga kenapa nggak mau tentara gitu ya. Karena saya pesimis untuk bisa menyelesaikan itu. Kemudian sekarang Pak Jokowi juga janji-janjinya, saya 2 kali loh tim sukses Pak Jokowi masuk tim kampanye nasional juga. Cuma agak I'm very upset di periode kedua Pak Jokowi terus terang gitu. Karena upset karena? Ya pertama janji-janji Pak Jokowi untuk menyelesaikan peradilan. Kasus-kasus HAM ini gak ada yang belum memuaskan. Bukan belum memuaskan, enggak. Kalau buat saya sih nggak ada progresnya, nggak ada usaha ke arah itu. Tapi saya udah mulai
I'm very upset terus terang ketika periode kedua beliau terpilih dan merangkul Prabowo menjadi menterinya. Nah itu udah, ya, wah gimana menyelesaikan kasus HAM kalau kemudian justru ya entahlah penilaian masyarakat apa, tapi kalau saya lihat kan perspektif saya, pasti saya menempatkan diri sebagai aktivis 98 pada saat itu. Ketika Anda mengambil atau merangkul orang-orang yang terlibat dalam tragedi Mei 98, penculikan aktivis dan lain-lain, ya pesimis lah Mas, bahwa beliau akan bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM, nggak cuma Trisakti, tapi yang lain-lain. Yang masih menunggu berderet, menunggu ini kan, nggak ada penyelesaian sama sekali itu sih. Tapi kan ada, pada faktanya kan juga banyak atau beberapa korban-korban penculikan yang kemudian bergabung dalam timnya Pak Prabowo juga kan? Well ya, it's not my problem. Tapi itu nggak merubah persepsi. Nggak merubah persepsi, Pak. Ya maksud saya, ya itulah ya Mas ya, kita ya, namanya manusiawi ya silahkan aja, nggak membuat kemudian Anda menjadi bersih atau clean gitu, atau juga kemudian memberikan sumbangan kepada korban-korban, memberikan rumah kepada tempat tinggal kepada korban-korban Trisakti, terus apa kemudian itu membuat Anda bersih? Kan enggak ya. Like political laundering gitu ya. Ya enggak ya gitu. Maksud saya apa, ya kok mudah sekali gitu. Enggak, it's not the way it works ya. Oke. Salah satu tuntutan reformasi kan salah satu adalah penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 25 tahun sejak reformasi sampai sekarang juga kondisinya menurut Anda sama. Cenderung kembali lagi. Ya jadi artinya gini loh Mas, aku ngelihat nih kalau, makanya aku nggak pernah, tadi kenapa profesiku banyak, aku nggak pernah mati-matian di politik. Nggak pernah mati-matian di politik. Merasa hidup matinya di politik. Kayaknya kalau nggak di politik, wah gue mati. I'm nothing without politik gitu. I'm still something without politik gitu. Jadi kalau saya dipecat, ya nggak apa-apa. Saya masih banyak kerjaan yang lain kok. Gitu, saya dikeluarkan nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena saya itu politisi yang memang buat saya memperjuangkan nilai, bukan memperjuangkan partai politik. Ya, kalau Mas, kita flashback sedikit ya. Ketika setelah 98 saya masuk PAN, 10 tahun kemudian, saya menunggu 10 tahun loh untuk maju sebagai anggota DPRD DKI. Kemudian di situ ingat waktu itu Fauzi Bowo gubernurnya, dan pada saat itu PAN partai koalisi Fauzi Bowo. Tapi saya begitu kerasnya sama Fauzi Bowo. Mungkin kalau saat itu saya bukan siapa-siapa, saya udah dipecat oleh partai udah lama. Gitu, karena partai koalisi, tapi kemudian saya kritik keras pemerintahan Pak Fauzi Bowo, termaksud saya mencoba pada saat kasus Mbah Priuk yang menelan beberapa korban sipil, itu saya mengumpulkan tanda tangan untuk mengimpeach, meminta pertanggungjawaban gubernur pada saat itu. Ya tentu nggak berhasil ya, karena ternyata cuma segelintir orang yang berani menandatangani itu, diantaranya saya. Gitu, jadi kalau buat saya, walaupun partai misalnya perintahkan, Wanda, kita koalisi, jangan lakukan itu, gitu. Tapi buat saya, I'm working for my voters, bukan buat partai. Oke, working for my voters ya. Iya dong, gitu. Dan voter saya ya rakyat yang terzalimi, rakyat yang lemah, gitu. Tapi ada ya dalam praktek semacam Wanda menjadi anggota DPRD, ya, bahwa kemudian ketum partainya mengatakan kita koalisi dong, jangan keras-keras. Ada juga? Enggak begitu. Tapi kemudian yang dilakukan adalah mulai dicopotin jabatan-jabatan politik saya. Jadi ketua fraksi dipindahin komisi. Mungkin kalau langsung memecat kan masyarakat, wah kenapa Wanda dipecat, salah apa dia gitu kan. Mungkin dipretelin jabatan, tapi saya nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak harus. Kalau saya berperan sebagai wakil rakyat, saya nggak harus di DPP, saya tidak harus jadi ketua fraksi, saya nggak harus jadi ketua komisi.
yang penting amanah rakyat ya, karena itu kan jabatan amanah. People vote for me, dan saya harus ketika ada kepentingan yang bertentangan antara partai politik, keputusan partai politik dan keputusan kepentingan rakyat, saya harus ada di pihak rakyat. Itu sering, beberapa kali pernah terjadi benturan antara aspirasi untuk working for my voters dengan instruction dari political party. Enggak, waktu di DPRD DKI sih tidak secara nggak dapat SP1, SP2 gitu, enggak sih. Gitu. Tapi seninya gimana? Seni untuk ya paling saya dicopot-copot, dipindah-pindahin aja gitu, tapi nggak secara eksplisit pemecatan, enggak. Itu. Copot, pindah ke tempat lain ya? Iya. Pindah. Kan alasannya rotasi, gantian gitu. Nah, itu kan setelah dari PAN, kemudian di berapa tahun kemudian saya pindah ke Nasdem. Pindah ke Nasdem karena waktu itu kan Nasdem saya merasa warnanya waktu itu juga mendukung Pak Jokowi pada saat itu ya, at that time. Terus mereka berdiri pertama kali juga mendukung Ahok sebagai gubernur, dan pada saat itu inilah ya, senada dan seirama lah ya dengan perjuangan yang ingin saya lakukan gitu pada saat itu. Tapi kemudian it's kind of personal, it's a little personal. Mas Budiman ingat peristiwa yang baru-baru ini terjadi di bulan Oktober ketika rumah kami secara brutal digeruduk oleh ratusan preman. Sebelum itu digeruduk oleh ratusan preman di bulan November, di bulan Oktober diserbu oleh Satpol PP. Satpol PP kemudian itu udah membawa eskavator dan lain-lain. SK pengosongan itu kami dianggap tanpa eksekusi hakim loh. Tanpa pengadilan loh. Yang itu terjadi tidak lama, tanggal 16 kalau nggak salah, tolong koreksi jika salah, 16 Oktober Anies selesai masa jabatannya, 14 Oktober dilakukan itu. Jadi 3 hari sebelum masa jabatan Anies selesai. Diruntut-runtut, ternyata pada saat itu ternyata petanya Anies Baswedan masuk mendapat dukungan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dulu ya. Ini kan yang ingin mengambil rumah tinggal kami yang sekarang udah diambil. Ini kan tokoh ormas tersebut ya. Kemudian pada saat itu saya ngomong ke salah satu ketua, ini milik kami, gitu. Kan saya udah lihat petanya kan. Kemudian pada saat itu salah satu wakil ketua umum Nasdem, kok saya minta perlindungan dan pertolongan partai saya, malah ketika 1 menit bentrokan terjadi, Wanda keluar dari situ, itu punya saudara X. Wah, wakil ketua umum partai Nasdem. Sakit hati ya Mas ya. Gitu. Jadi, wow, kok Anda nggak melindungi kader, bukan yang salah loh ini. Yang benar loh. Sakit hati lah saya Mas ya. Diperlakukan ketika udah mengabdi beberapa tahun, diperlakukan seperti itu. Dan itu tercatat di CNN News, statement wakil ketua umum partai, kok wakil ketua umum bekerja buat ormas sejak kapan gitu ya. Wakil ketua umum membela ormas, bekerja buat ormas. Ya udah, ternyata rantainya ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilindungi. Jadi ya kamu mungkin kader ece-ece nggak dianggap lah ya. Gitu. Ya itu sih. Dari situ kemudian Wanda keluar dari Nasdem. Udah dizalimi gitu ya.
Anda keluar atau di apa di? Nggak ada dua-duanya, saya nggak. It just came naturally aja. Oke. Menurut saya juga, saya bicara ke salah satu ketuanya juga mengadukan ini, they're just quiet aja. Jadi I think they cannot do and say anything ya. Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentingan saya. Oke. Cuma maksud saya di sini loh, ini bukan masalah saya aja, gitu. Maksudnya perebutan atau bukan perebutan lahan juga, ini rumah tinggal yang kami tempati, 7 kakak tempati dari tahun 58 loh Mas. Dan kami punya surat-surat resmi sampai sekarang bayar PBB 2023, gila nggak? Itu. Dan itu terjadi di Menteng, Jalan Citandui 2. Udah SHGB-nya, AJB-nya udah kami gugat 10 tahun yang lalu, cacat hukum, udah keputusan Mahkamah Agung cacat hukum. AJB itu menjadi landasan, SHGB saudara X, AJB yang cacat hukum ini secara logika mungkin nggak? Iya. Saya notaris juga. No. Terus bikin AJB nggak punya PBB, gimana tuh? Kalau saya bikin AJB pasti saya minta lengkap tuh AJB-nya. Nggak ada 1 tahun pun yang terlewat. Kemudian SHGB-nya ternyata Jalan Ciasem 2. Rumah keluarga kami Citandui 2. Mungkin nggak SHGB salah? Iya. Oke. Jadi banyak keanehan yang kemudian buat saya itu adalah perampokan, penzaliman, tapi didukung oleh melibatkan ya Mas Budi bisa lihat melibatkan siapa, ada eksekutif di situ, ada legislatif di situ. Jadi dan buat saya ini bukan kalau saya yang seorang tokoh masyarakat, let's say dikenal orang, rumahnya di Menteng, bisa dizalimi dan dirampok, diintimidasi seperti Zionis. Lihat Zionis, yang nggak usah jauh-jauh ke Palestina, di situ Zionisme, menurut saya aksi Zionisme. Mas Budi bayangin nggak rumah rakyat yang lain, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang nggak viral gitu, habis. Dan ini kan mafia tanah ini diakui oleh Menteri PPN, diakui Presiden sendiri, diakui Pak Mahfud sendiri bahwa ada dan di mana-mana, dan kasusnya mungkin ribuan bahkan jutaan, gitu. Itu dari situ kemudian Wanda memilih. Jadi ceritanya ya itu, masa why would I stay di partai yang sudah ikut menzalimi saya. Gitu. Dan itu kemudian dilamar Golkar atau gimana? Dilamar Golkar. Dilamar itu gimana ceritanya? Sebetulnya dilamar Golkar udah lama. Udah lama, oke. Cuma ya waktu itu kan komitmen saya kan masih di Nasdem ya, waktu itu ya, gitu. Nah setelah kejadian itu, ya udah, kenapa enggak gitu. Akhirnya kenapa saya mau lagi kembali ke partai politik juga buat saya, dari awal saya kan udah di partai politik ya Mas lah. Dan sekarang partai politik nih udah nggak ada pembelahan ideologi juga buat saya, udah nggak ada nilai juga, ya kan. Partai reformasi aja bisa pragmatis ya kan. Kita ingat Amin Rais pada saat itu mahmilkan Prabowo, wah ya kan, di headline sebuah media massa. Bisa kemudian bergandengan tangan, berarti kan memang kita nggak punya ideologi lagi, kita udah nggak ada perjuangan nilai lagi, udah nggak ada pembedaan antara partai satu dengan partai yang lain. At the end, it's all the same gitu. Cuma kenapa saya mau kembali ke partai politik? Karena menurut saya menjaga dan memelihara optimisme saya terhadap demokrasi. Karena partai politik adalah instrumen bagian penting dari dari demokrasi. Kalau nggak ada partai politik, nggak ada demokrasi. Walaupun sekarang menjadi oligarki, tapi saya harus merawat optimisme saya gitu. Pada suatu hari
things will get better. Demokrasi seperti yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia akan berhasil. Ya itu tadinya kita bicara mimpi Indonesia apa? Ya demokrasi yang sebaik-baiknya, keadilan sosial yang sebaik-baiknya, terus kemudian penegakan hukum yang sebaik-baiknya, bukan penegakan hukum cuma terjadi ketika viral aja, ketika nggak viral nggak ada. Jadi seolah-olah saya melihat sekarang yang terjadi adalah banyaknya penegakan hukum sekedar pencitraan. Kalau viral, kalau nggak viral selesai. Itu dan is it true? Dan itu benar seperti itu. Jadi kayaknya keadilan sosial itu penegakan hukum itu nggak terjadi buat orang-orang kecil yang nggak punya uang, yang nggak punya power gitu. Itu yang potret sekarang ya Mas ya, yang menyedihkan zaman sekarang. Sampai bayangin aja ya, kalau nggak viral, let's say saya pernah tuh ada seorang kakek-kakek tua kehilangan handphonenya, kemudian lapor ke kantor polisi. Pak, ini handphone saya hilang, saya udah lihat di CCTV-nya. Si orang ini yang ambil nih, dia punya CCTV-nya. Lah itu Bapak udah lihat, tangkap aja sendiri. Kan gila ya Mas. Gitu. Atau ya kejadian seperti itu banyak sekali. Jadi kalau kita nggak punya power, kita nggak punya koneksi, kita nggak punya uang, meminta keadilan itu susahnya minta ampun gitu. Itu yang terjadi. Tapi Wanda tadi kan cerita bahwa political party ya all the same lah semuanya, kelakuannya sama, political PAP-nya sama. Tapi Anda demi untuk menjaga optimisme, menjaga harapan, berkorban untuk masuk ke political party lagi. Ya, mau nggak mau. Memelihara optimisme dan ya mungkin ya nggak mungkin, soalnya partai politik nggak ada di negara demokrasi loh Mas. Aku gitu loh, nggak mungkin. Kemudian partai politik dibubarkan, nggak ada. Cuma saya menanti momentum orang yang tepat yang bisa dilahirkan secara tidak berdasarkan oligarki, tidak berdasarkan anaknya siapa, ya nepotisme, tidak berdasarkan money politics. Itu yang benar-benar lahir dari bawah. Oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tapi juga banyak kritik terhadap partai politik itu sendiri. Ya harus dikritik. Harus dikritik. Harus dikritik. Karena memang benar. Karena memang benar kalau lihat perkataannya Bambang Pacul yang berkuasa ini ketua partai. Gitu. Memang betul. Oh ya, come on. Ya kan semua. Itu kan diperlihatkan terus, gitu kan? Diperlihatkan terus, kita nonton terus, kita lihat di koran, kita lihat di TV, itu kan diperlihatkan oleh para ketua umum kita, ya kan? Lalu kalau konstruksinya adalah bahwa partai politik mestinya, idealnya para anggota DPR ini berani berbicara. Cuma sekarang ini kan, yaitu instruksi partai gitu kan? Ya itu dia yang saya mencoba lawan gitu. Makanya mungkin orang-orang seperti saya ini nggak laku di partai politik. Atau ketika kemudian berhasil ya nasibnya sama, dipecat lagi gitu. Atau dipindahin lagi, nggak dikasih jabatan gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau buat saya perjuangan nilai Mas aku. Kita jadi mau dipecat, mau dipindahin, mau di apa, udah it doesn't bother me anymore gitu. Karena kalau nggak di politik, saya punya kegiatan lain kok. Saya konsultan hukum, saya juga bisa membantu. Cuma saya merasa bahwa bisa membantu orang kalau saya duduk kebijakan, saya bisa membuat kebijakan yang membantu masyarakat. Itu kan lebih efektif ya. Tapi kalaupun tidak, qadarullah nasib saya nggak di politik, nggak eksekutif, nggak di legislatif, nggak apa-apa karena saya masih bisa bermanfaat dengan mengadvokasi masyarakat. Jadi it doesn't bother me. Cuma kalau kita udah mindsetnya kekuasaan, mau menghalalkan segala cara, itu udah salah. Dan most of the politician do that. Gitu. Kayaknya kalau gue selesai, I'm nothing. Gitu. Kalau saya, I'm still something. Nggak di politik. Gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan segala cara
1 periode mau 2 periode, 2 periode mau 3 periode, mau 4 periode dan seterusnya. Kalau nggak dibatasi, ya kan, wacana penundaan pemilu udah mulai ada kan, udah keras berlangsung. Jadi memang ternyata secara lahiriah itu memang, mohon maaf, libido manusia terhadap kekuasaan tuh tinggi banget. Tinggi sekali gitu. Yang udah 2 periode aja minta 3 gitu. Kadang-kadang saya berpikir, dan biasanya ini udah bagus kita 2 periode ya, apa jangan-jangan harusnya 1 periode aja. Bener loh Mas. Itu karena kita lihat ya, kita analisa deh ini, kita ini ya, diskusi exercise. Lihat SBY di periode 1, lihat Pak Jokowi di periode 2, periode 1 juga bagus sekali ya. Periode kedua. Begitu masuk kedua, lihat undang-undang yang dihasilkan. Ya, nggak bisa bilang bahwa wah itu kan DPR, nggak bisa bilang. Kita tahu kan cawe-cawenya partai politik itu seperti apa, ketua partai politik gitu. Jadi ketika periode kedua, saya udah gelisah tuh sebetulnya dengan revisi KPK. Wah, dan terbukti. Jadi. Ya, dan terbukti juga hasilnya. Beberapa anggota KPK yang melanggar kode etik. Ya biarin juga di situ. Nah, ya kan, gitu. Itu udah deg-degan juga saya. Maksudnya di periode kedua dengan dalam tanda kutip merangkul Prabowo sehingga menjadi koalisi yang sangat gemuk. Buat apa koalisi yang sangat gemuk? Untuk meloloskan semua perundang-undangan yang dalam tanda kutip banyak yang enggak dalam tanda kutip sih, banyak yang meresahkan kita dan udah terjadi. Di antaranya apa? ITE. Bayangin nggak? Di era demokrasi yang semakin maju ada undang-undang ITE. Yang saya bergabung dengan korban ITE, Mas. Itu ratusan, mungkin ribuan orang. Yang anak SMP kemarin terakhir ya. Kok kita nggak bisa mengkoreksi bupati lagi? Kenapa kita nggak bisa mengkoreksi wali kota? Kenapa kita nggak bisa mengkoreksi presiden lagi? Padahal di negara yang demokrasinya semakin maju, kritik terhadap pejabat negara itu dilindungi oleh impunitas. Anda banyak mengkritik situasi kontemporer sekarang ya. Memang masih sangat berjiwa aktivis itu. Saya membayangkan nanti berada di Golkar juga Anda nggak konflik batin lagi itu. Pasti. Pasti, makanya saya udah banyak asam garam, jadi saya udah siap mental. Iya, jadi kalau suatu saat misalnya gini loh, misalnya oke, kita ketok palu undang-undang RUU Cipta Kerja, setuju semua, interupsi gitu kan. Gitu pokoknya. Mohon maaf ketua, saya Wanda Hamidah menolak misalnya. Supaya masyarakat harus tahu saya menolak loh. Voting recordnya jelas ya. Voting recordnya jelas. Itu nggak apa-apa. Kemudian saya dihukum partai politik, dipanggil ketua umum dan suruh dipecat ya. Ya sudah. Saya udah tahu resikonya. Kan udah sering. Jadi tetap menjadi dalam tanda petik, dalam arti positif menjadi menyuarakan voters ya. Iya dong. Bahkan tapi bisa dikonstruksikan menjadi anak nakal di partai politik. Iya nggak apa-apa. Anak nakal demi kebaikan ya. Demi kebaikan, iya. Kalau saya masuk DPRD kemarin itu saya pasti akan tolak keras ITE itu. Udah para aktivis itu kan udah khawatir dan terjadi. Anak SMP di penjara, mautnya dijadikan tersangka. Seorang dosen yang mengkritik perekrutan di universitasnya jadi tersangka. Seorang bahkan kita nggak bisa mengkritisi suatu produk lagi. Saya pakai produk ini, muka saya gatal-gatal, jadi tersangka. Kok nggak dilindungi undang-undang konsumen? Kan gila Mas. Saya bilang, itu bohongan loh. Acara itu ternyata kemarin ya. Iya. Saya sempat di ITE. Yang sempat viral bahwa saya mengatakan itu bukan Paris Fashion Week loh. Is that insane gitu. Saya jadi mau ditersangkakan dengan ITE. Jadi kita udah nggak bisa mengkritik lagi, kita udah nggak bisa mengatakan yang benar lagi Mas. Kan kemunduran total ya buat demokrasi ya.
Tapi gini juga Wanda, banyak juga caleg-caleg yang kemudian dari aktivis-aktivis ya ketika masuk ke DPR, ketika masuk ke political party, kemudian juga menjadi dalam tanda petik Iya. jadi jinak sebetulnya. Is there problem? Balik lagi. It's not. Selama itu bukan saya, ya saya nggak. Jadi Orang kan akan menilai ya, Mas ya, gitu. Konsistensi. Gini loh, kita tuh dinilai dari apa sih? Konsistensi kita kan, dalam bekerja kan. Dulu aktivis demokrasi, ya kan. Sekarang undang-undang ITE orang nggak bersalah ditangkepin, diam aja. Konyol. What's wrong? Ya udah, keenakan, mungkin keenakan, kemudian haus kekuasaan, mau terus bertahan, mau terus menjabat, mau terus banyak motivasi yang pasti sifatnya material dan kekuasaan ya. Jadi Wanda memang tetap akan menjadi aktivis juga di parlemen dan Insya akan Allah, meneriakkan apa yang seharusnya diteriakan. Yes, insya Allah. Meskipun itu resikonya adalah benturan dengan kebijakan-kebijakan partai. Ya, itu yang saya lakukan dan insya Allah akan terus saya lakukan. Nyaleknya di mana? Di dapil mana? Jakarta Selatan, Pusat Luar Negeri. Oh, Jakarta 2 ya? Iya. DKI 2 ya? Kalau belum berubah ya. Nggak tahu juga nih. Apapun, anything can happen, ya. Tiba-tiba namanya nggak ada, tiba-tiba dipindahin dapil lain, I don't know. Tapi sampai sekarang adalah DKI 2. Yes. Jakarta Selatan, Luar Negeri dan Timur ya? Ya, basis. Dan apa yang dipersiapkan untuk menjadi caleg? Ada persiapan-persiapan khusus gitu bagaimana? Nggak ada sih. Gitu. Saya merasa bahwa masyarakat Jakarta kan masyarakat yang well educated juga ya. Maksudnya menengah mostly gitu ya. Maksudnya kita tahu bagaimana di Jakarta sekolah semua udah gratis, jadi bisa berpikir lebih objektif gitu ya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta sendiri gitu. Jadi ya itu aja sih. Selanjutnya saya rasa kalau ke masyarakat ya advokasi yang setiap hari saya lakukan, nggak ada nothing changing. Maksudnya tanpa menjadi anggota legislatif pun saya sudah melakukan advokasi itu. Kemudian saya melakukan berbagai kegiatan sosial, udah jalan semuanya gitu. Jadi mungkin ya nanti intensitasnya mungkin ditambah gitu. Jadi ya saya merasa saya sudah melakukan pekerjaan rumah sebelum pemilihan. It should be easier for me, but I don't know. Ya, lebih udah diketahui masyarakat ya. Iya gitu. Nggak cuma diketahui secara popularitas, tapi juga diketahui. Semoga ya saya melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk membela mereka yang lemah. Tapi ngomong-ngomong yang ngajak Wanda atau yang mengajak Wanda untuk masuk Golkar siapa sih? Salah satu pimpinan DPP Partai Golkar. Dan langsung diberikan posisi sebagai DKI 2. Enggak, DKI 2 itu dapilnya. Iya, enggak sih waktu itu saya yang mau. Oh, memang di situ. Iya, gitu. Maksudnya saya merasa bahwa DKI 2 nih basis aku karena saya lahir besar di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Setelah menikah saya pindah ke Jakarta Selatan. Saya lahir besar di Batu Ceper, daerah kota. Ibu saya orang Betawi. SD di situ, SMP 1 Cikini. Yaitu rumah keluarga kami di Menteng, yaitu Citandui 2. Dari saya kecil dari SMP 1 jalan ke Citandui 2, Raden Saleh, gitu. Rumah keluarga semua di situ. Jadi lahir besar di Jakarta Pusat. Saya ingin juga lebih tadi Wanda kan mengatakan I working for my voters gitu kan. Tapi pada sisi lain kan sebagai member of parliament dia akan disiplin kepada chairman, kepada ketua. Gimana Anda akan mencoba? Artinya gini loh, sebetulnya waktu di partai itu kan kalau saya dalam pengurusan, saya punya akses untuk menghadiri rapat-rapat dan kemudian menyuarakan pemikiran, ya. ITE nih, tolong dong kita gimana ini misalnya ya, gimana suara Partai Golkar seperti apa, Undang-Undang Cipta Kerja suara Partai Golkar. Maksudnya saya punya akses untuk
berdiskusi ya, entah itu kalau saya kalah dalam diskusi ya itu kan musyawarah mufakat ya. Kemudian kalau enggak ya mau nggak mau voting. Itu kan mekanisme demokrasi. Kalau saya kalah ya saya terima, paling enggak saya sudah memperjuangkan itu gitu. Tapi dalam konteks untuk menyeimbangkan antara ketum, bos, karena dianggap sebagai anggota DPR adalah Korea gitu kan. Kalau menurut Bang Manyu kan Korea tergantung pada bos, dan Wanda yang berjiwa sangat aktivis nih pasti akan ada ketegangan di sana kan, kalau memang aspirasi dari partai dan aspirasi dari voters berbeda. Nggak apa-apa sih Mas. Nggak apa-apa. Saya tuh udah biasa. Maksud saya kalau saya di politik tuh bukan tempat mencari teman memang Mas. Kalau mencari teman ya nanti teman SMP, teman SMA, teman kuliah aja. Memang bukan tempat kita untuk. Jadi dari politik kita tahu nggak ada kawan, nggak ada lawan kan ya, gitu. Saya nggak punya teman politisi. Maksudnya memang bukan tempat untuk pertemanan ya nanti kita kongko-kongko di reuni apa gitu kan. Jadi memang, tapi kalau pada saat di DPP ya itu tugas-tugas. Dan sebetulnya di politik juga bukan pertemanan tapi bukan musuhan, it's nothing personal there ya gitu. Jadi kalau saya benci sama ya itu karena Anda penguasa pada saat itu dan Anda memegang peranan penting, jadi it's nothing personal. Kemudian timbul kebencian dendam, it's nggak bekerja seperti itu gitu ya. Jadi saya nggak ya waktu di DPRD DKI pernah kok saya dimusuhin satu kantor. Jadi memang karena saya ngelaporin amplop ke KPK, terus siapa yang ngelaporin Wanda, dimusuhin, wah so inilah so itulah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, it's okay. Dalam sistem yang seperti itu ya, dalam sistem yang kalau semuanya dilaporkan dan lain sebagainya kan pasti tadi menjadi. Enggak, bukan berarti saya nggak punya toleransi, ada mah. Ada ya, tetap. Di politik toleransi harus tinggi, tetapi tingginya ya nggak segini, nggak full, ya cukup segini. Bukan berarti saya nggak punya toleransi, punya toleransi. Jadi waktu itu ya kalau ada apa-apa teman-teman gitu ya saya tutup mata tutup telinga deh. It's not my problem gitu. Saya nggak mau masuk ke area yang lebih private, yang dilakukan oleh orang lain ya gitu. Jadi itu kan toleransi mah. Iya dong, ya kan. Kemudian tapi ketika saya melakukan sesuatu ya tolong dihargai juga, gitu aja sih. Tapi Wanda punya nggak resep untuk menjalin komunikasi dengan konstituennya nanti? Akan gimana dikerjakan? Apa aja sih Mas? Mungkin gini, kalau sekarang jangkauannya jangkauannya mungkin masih sedikit, mungkin nanti intensitasnya semakin lama gitu. Jadi anything ya, kalau saya diminta sesuai dengan expertise saya, teman-teman kalau masyarakat ingin konsultasi hukum dan pendampingan advokasi, terutama hal yang adalah expertise saya, pasti saya lakukan. Saya nggak pernah menolak untuk ketika orang meminta bantuan kepada saya. Itu kan bagian dari ya nanti kan setelah terpilih itu yang harus saya lakukan gitu, apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Kemudian juga aktivitas sosial lainnya ya mungkin tiap Jumat kami mengumpulkan sesuatu, baik itu sembako, nasi box atau bantuan yang kasualitas ya, baju bekas, obat-obatan untuk mereka yang membutuhkan gitu. Kembali lagi, ini juga pertanyaan banyak orang ya. Ini kan kalau kita lihat berbagai survei soal political party, soal parlemen, itu kan memang paling rendah dibandingkan lembaga-lembaga negara lain gitu. Tingkat kepercayaan publik pada partai. Lebih tinggi political party apa sama lah, asal ya, karena polisian lagi naik gitu. Tapi Wanda memilih untuk join di political party. How to improve the public perception soal political party itu sebetulnya? Nggak ada sih. Nggak ada, karena memang masalahnya pasti people have to vote. Masyarakat harus memilih. Ketika memilih, dia memilih apa? Partai politik. Yang adanya begitu. Nggak, karena independen aja belum kuat, DPD aja belum nggak kuat. Sengaja
dibikin untuk ya dikecilkan sehingga tidak mempunyai kapasitas sebesar anggota DPR RI yang berada di partai politik gitu kan. Kita nggak punya lagi calon independen. Masuk DPD juga, wah nih kenapa nggak masuk DPD? Saya masuk DPD buat apa juga kalau saya nggak punya suara, Nggak punya menyuarakan kewenangan apa-apa gitu. For the sake of jadi pejabat, buat apa? Mendingan saya di rumah aja, ngurus anak, jadi notaris, ngajar yoga, advokasi masyarakat yang lemah gitu, daripada saya duduk di DPR RI gedung yang mentereng tapi gak bisa bikin apa-apa, malu aku Mas. Jadi kalau cuma nampung nyatet nggak bisa bikin apa-apa, saya malu. Oke. Kalau pertanyaan saya gini, Wanda, ini kan lama ya pernah menjadi aktivis 98 ya, kemudian bekerjanya juga banyak sebagai presenter, sebagai artis, dan sekarang back lagi ke politisi gitu. Saya ingin tanya, dream Wanda soal Indonesia ketika 100 tahun seperti apa sih? Saya concern sekali terhadap demokrasi. Oke. Jadi upaya-upaya demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender. 3 itu ya, oke. Iya. Jadi kalau ada upaya-upaya menggerogoti 3 hal itu, aku agak emosional gitu. Kemudian ya upaya-upaya untuk, apalagi korupsi juga ya Mas ya. Dan sekarang ini kan upaya-upaya itu sedang terus diinfiltrasi gitu ya, untuk dilakukan. Kayak keputusan 30% caleg perempuan udah mulai ditarik. Sekarang caleg nggak mesti lapor harta kekayaan lagi. Itu udah mulai, wah ini makin bahaya terhadap demokrasi, bahaya terhadap korupsi. Ya kesetaraan gender juga sekarang ya makin sedikit perempuan yang masuk, kita makin pesimis ya atas perlindungan terutama terhadap perempuan di Indonesia. Kan banyaknya kasus harassment, semakin banyak gitu. Itu mungkin problem ya yang dihadapi sekarang. Tapi kalau mimpi atau harapan dari Wanda, katakanlah ketika Indonesia berusia 100 tahun nanti, 17 Agustus 2045, seperti apa kira-kira? Mimpi saya setiap orang di hadapan hukum itu sama. Diperlakukan sama. Masyarakat gak memandang siapa dia, itu dilindungi. Gitu. Jadi Mas bayangin aja kalau kita di Amerika atau di Eropa kita punya 911 ya. Itu pencegahan terhadap crime. Kalau di Indonesia nunggu orangnya mati baru polisinya datang, mohon maaf. But that's happen. Nunggu rumahnya hancur baru datang. Jadi yang dilakukan tuh bukan pencegahan, menunggu itu terjadi. Ya kan pelecehan, harassment itu susah kan, apa buktinya? Gila nggak? Gitu perempuan ya. Ancaman kekerasan, mana luka-luka kamu nggak ada? Lah, lu nunggu gue mati, atau nunggu saya sakit, nunggu diperkosa dulu, nunggu koma dulu, digebukin dulu, gitu, harus visum. Nah, itu dia gitu. Jadi sebetulnya yang saya mimpikan sih semua masyarakat itu sama di hadapan hukum. Dan semua masyarakat itu bisa punya akses terhadap gak cuma kesehatan dan pendidikan secara gratis dan mudah, tapi juga punya akses terhadap pekerjaan, penghasilan. Itu semua ada di konstitusi kan sebetulnya. Akses terhadap pekerjaan, akses terhadap keadilan, akses terhadap hukum. Iya, sama lah pasal 34 kan, fakir miskin dan yatim piatu dibelah. Tapi pada kenyataannya apa? Kita lihat di lampu merah Sudirman, anak-anak kecil yang ngamen, yang bayi-bayi. Aku suka sedih dan nggak tega tuh, anak baru berapa bulan di tengah terik matahari, itu mesti orang tuanya ditangkap. Mohon maaf ya. Itu penyiksaan terhadap anak loh. Anak bayi ditaruh berjam-jam di bawah terik matahari yang sangat panas.
Padahal itu kan udah dijamin undang-undang, fakir miskin dipelihara oleh negara. Di mana gapnya itu? Ya semuanya sih, nggak bisa bicara satu hal. Iya, maksudnya kita harus punya sebetulnya integritas, trust pelayanan publik itu yang utama. Jadi Gitu. konstitusi ya teks. Jadi teks, APBN dan APBD kita yang banyak membayar para birokrat ini, tapi pelayanan publiknya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika gini loh, apa yang diharapkan oleh masyarakat tuh ketika mereka mendapatkan ketidakadilan, mereka dilindungi oleh polisi. Ketika mereka lapar, dilindungi, ada Pak RT, Pak Lurah untuk lebih tanggap menanggapi. Ada dinas sosial di situ. Kemudian ketika mereka nggak bisa sekolah, ada dinas apa gitu. Jadi mestinya yang proaktif bukan masyarakatnya. You should look around area sekitar kamu gitu kan. Wali kotanya bertanggung jawab, bupatinya bertanggung jawab, dari lurahnya bertanggung jawab. Kan itu enak ya, semuanya fungsi itu semuanya berjalan. Nah sekarang saya nggak yakin itu berjalan. Terus itu juga nyakitin Mas ketika kita advokasi BPOM ya. Kan Kompas pasti meliput itu juga tuh. 300 yang anak gagal ginjal meninggal, 200 anak meninggal dan sisanya lumpuh, nggak bisa kembali sempurna loh Mas. Gitu ketika kita minta tanggung jawab dari pemerintah, tidak ada kata maaf dari presiden. Dalam hal ini mungkin menterinya nggak ada kata maaf, BPOM-nya nggak ada kata maaf, mengunjungi mereka juga enggak. Ketika kita minta kompensasi dari Menteri Sosial kan semuanya korban. Iya, Bu Risma tanpa tandeng aling-aling, kami tidak ada anggaran. Terus sekarang lagi diperiksa bansosnya, itu kok tega ya? Itu juga saya nggak. Jadi manusia nothing gitu, seakan dianggap. Iya, sedih juga ya. Sedih. Padahal itu mereka pakai BPJS, bukan, kan mestinya dilindungi oleh negara ya. Iya. Orang BPJS saja singkatannya apa Mas? Badan penyelenggaraan apa tuh? Ayo lupa juga. Jaminan sosial yang jaminan kesehatan kan? Oke. Kesehatannya dijamin, ya kan? Harus menjamin kesehatan ini dokternya dokter negara, obatnya dicap BPOM. Bayangin perasaan ibu yang nyuapin, yang menganggap itu semuanya udah dilindungi oleh negara, anaknya meninggal. Terus yang yang memberikan jaminan itu nggak bertanggung jawab. Bahkan nggak malu-malu untuk menolak bahwa kami nggak punya anggaran. Ya itu sedih sih. Oke. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kira-kira negara mana sih yang menjadi benchmark Mbak Wanda Hamidah? Ya, yuk kira-kira negara seperti itulah yang diidolakan atau yang dicita-citakan. Finlandia, Finlandia, Norwegia, Scandinavian country. Scandinavian is a good, the democracy is really good ya. Mereka punya dan welfare state ya. Yes, mereka punya impunitas terhadap ya itu kritik pejabat publik tuh. Ya kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat loh gitu loh. Kemudian juga waktu itu saya pengalaman pribadi ke Belanda ya, beberapa kali ke Belanda. Ya memang kita akui ya HAM-nya bagus sekali. Jadi teman saya yang orang Belanda pas kita packing, Wan ini koper kamu harus bagi, nggak bisa 30 kilo sendiri. Dia bilang gitu. Walaupun koper kamu cukup besar untuk menampung 30 kilo. Harus kamu bagi 2 koper. Ada yang 20, ada yang 10. Terus aku heran kenapa? Kamu tukang panggul di airport itu HAM. Keberatan mereka sampai mikir. Kita mana ada yang peduli sama tukang panggul di airport, sama tukang panggul di pasar yang angkat beras puluhan kilo yang mungkin lebih dari 20 kilo. Wah gila. Maksudnya sebaik itu dia mikirin orang. Hal kecil ya Mas ya. Yang berarti buat rakyat. Terus kemudian anak saya pernah sakit di Belanda.
saya harus bikin resep malam-malam ke resep. Ternyata nebus obat di malam hari itu resepnya lebih mahal daripada di pagi hari. Saya nggak tahu mahal ya. Karena malam hari mereka lembur. Oke. Gila nggak maksud saya? Tapi sekarang orang bekerja malam nggak dihargai. Yang bayangin orang-orang yang di pasar sampai pagi gitu, atau yang bekerja di pasar-pasar itu ya? Iya, gitu. Mestinya mereka yang bekerja overtime atau waktunya memang ya, waktu itu saya sempat jadi penyiar TV juga atau ya wartawan, termaksud ya profesi yang malam itu upah mereka lebih tinggi, orang mereka pakai jam istirahat kok, gitu. Dihargai lebih tinggi daripada normal hours, segitunya gitu. Mereka berpikir sampai yang kita nggak pikirkan ya, itu yang luar biasa. Kalau soal tokoh ya, tokoh nasional atau internasional yang bagi Wanda ini tokoh yang dikagumi atau yang ini memang tokoh yang hebat, itu siapa? Syafi'i Ma'rif. Syafi'i Ma'rif. Oke, Yang I do respect him very much ya. Karena kalau politisi tuh, thank God dia nggak masuk ke politik. Ya maksudnya. Tapi gini, karena saya udah dalam hati saya lama di politik, saya udah nggak mau kultus individu. Mas Budiman lihat bagaimana 18. Ketika saya usia 18, saya begitu mengagung-agungkan Amin Rais. Yang kemudian saya kecewa sendiri. Kemudian saya kecewa luar biasa gitu. Ya sebabnya tahulah ya gitu. Kemudian itu memang ternyata kultus individu tuh nggak boleh dan nggak baik ya. Kemudian juga saya kurang apa bekerja untuk Pak Jokowi pada saat itu. Tapi upset juga akhirnya yang di periode kedua. Ya saya belajar untuk tidak buru-buru menjadi pemuja berlebihan. Ya, mengagung-agungkan, memuja-muja orang berlebihan, itu pelajaran. Itu pelajaran yang paling besar dalam hidup saya. Gitu. Tapi sebaiknya juga mungkin tidak menjadi pembenci berlebihan juga. Tidak, nggak boleh. Karena semuanya manusia kan. Nothing, ya balik lagi, nothing is personal buat saya. No hate, it's no personal gitu. Cuma, ya saya setuju. Manusia nggak boleh menyimpan dendam. Bahkan ya Buya Hamka mengajarkan kan, ketika dia dizalimi oleh Soekarno pun pada saat itu dia masih hadir di menyemayamkan jenazah Bung Karno. Itu tokoh-tokoh seperti itu yang saya kagumi. Bahkan juga waktu itu juga kalau nggak salah Pak Fatwa juga ketika dizalimi oleh Soeharto tetap hadir dia. Kebesaran jiwa kita, kita harus punya kebesaran jiwa untuk menjadi seorang negarawan. Nah itu dibuktikan dengan seiring berjalannya waktu ya, tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, seperti Pak Syafi'i Ma'rif, kemarin juga kita kehilangan Mokhtar Pobodi, kita kehilangan Pak Sarwono, Kusuma Atmaja, itu tokoh-tokoh yang menurut saya ya tokoh-tokoh yang saya kagumi. Walaupun Pak Sarwono juga, Pak Habibie juga sebetulnya bukan, Pak Sarwono juga waktu itu menterinya Soeharto, tapi kita masih bisa mengagumi beliau pada saat itu, ya kan? Pak Habibie juga, tapi kita masih bisa mengagumi Pak Habibie pada saat itu, gitu sampai sekarang. Kenapa? Bagi refleksinya Wanda, kenapa bisa orang muncul seperti Buya Hamka, Buya Syafi'i Ma'rif, ya kan, Mokhtar Pobodi, sebenarnya yang lain-lain belum muncul juga. Apalagi itu kayak tokoh-tokoh lama gitu ya Mas ya, gitu. Kok nggak ada yang baru? Kan nggak ada baru yang lebih dengan makanya saya bilang itu memang ujian-ujian yang harus kita jalanin ya. Ya kita jalani, ya kita lampaui gitu. Tapi kalau udah gini loh, akhirnya ya itu, kalau menurut saya mereka orang-orang yang memegang tinggi nilai dan tidak haus kekuasaan, tidak kemaru kekuasaan, tidak silau sama kekuasaan. Itu ya yang saya, Pak Hugeng kalau polisi. Polisi itu yang baik ada 2. Polisi Tito dan Pak Hugeng. Kira-kira gitu. Last question. Ini
Wanda, banyak sekali profesi ya, guru yoga, notaris, sekarang juga masih menjadi artis, nanti akan menjadi politisi. Itu membagi tugasnya, membagi waktunya gimana ya? Kalau saya melakukan semuanya dengan passion. And it's priority ya. Jadi kalau pada hari ini wisuda anak saya lebih penting. Saya harus hadir dulu ke wisuda anak saya. Selanjutnya saya bertemu Mas Budiman. Selanjutnya nanti mestinya tadi saya ke pengadilan, tapi nggak apa-apa. Ke pengadilan bisa. Minggu depan juga ada pengadilan lagi. Saya meeting dengan tim lawyer untuk advokasi suatu kasus. Jadi saya nggak punya resep membaginya gimana, tapi jalani aja lah ya. Jalani aja karena semuanya saya lakukan dengan hati yang gembira dan hati yang ikhlas. Meskipun kadang-kadang jadi politisi frustrasi juga ya? Oh, frustasi. Saya ingat saya masuk DPRD DKI itu 1 bulan saya turun 5 kilo. Karena? Karena merasa I'm stuck. Apa yang ingin saya perjuangkan? Gak bisa. Begitu sulitnya untuk mendapatkan afirmasi dari teman-teman yang lain gitu. Tapi ya lama-lama ya harus ikhlas. Oke, Wanda, don't push yourself too hard karena ternyata yang bisa kamu lakukan cuma sampai sini, nggak apa-apa. Oke, Wanda, thank you ya. Terima kasih ya obrolan. Jadi inilah tamu saya yang kedua di The Candidate. Nanti akan ada jumpa lagi dengan profesi-profesi yang lain, dengan politisi lain untuk membicarakan Indonesia ke arah yang lebih baik. Thank you. Thank you so much. Terima kasih. Thank you for having me. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.